Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Ratusan siswa dari 12 sekolah di kawasan Tembok Duku, Surabaya, Senin pagi dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit setelah diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Ratusan siswa mengalami mual, muntah, sakit perut hingga pusing langsung dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kepala Puskesmas Tembok Duku Tias Pranandani menyebut seluruh siswa hanya mengalami gejala ringan dan tidak ada yang harus menjalani rawat inap. Petugas kesehatan kini telah mengambil sampel makanan untuk diuji di laboratorium guna mengetahui penyebab pasti dugaan keracunan massal. SD SMP atau gimana dok? Itu ada SD, ada TK, ada SMP. Jadi keluhannya apa bu? Gejalanya apa bu? Gejalanya mual muntah kebanyakan sih, pusing, mual muntah setelah makan makanan dari kantin. Yang kita dapatkan datanya itu mungkin hampir 200-an ya. 200-an hampir 200. Pantauan kami dan dari laporan dari guru-guru itu biasanya nggak dikasih daging, ini hari ini ada daging, jadi mungkin ini masih mungkin ya, mungkin dari dagingnya karena selama ini nggak pernah dikasih daging. Infonya Di SD Pancasila 45 sebanyak 22 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 juga dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit karena mual dan muntah. Tak hanya siswa, kepala sekolah dan 4 guru juga mengalami gejala serupa sekitar 30 menit setelah menyantap menu makan bergizi gratis. Meski sempat menjalani perawatan, seluruh korban kini telah diperbolehkan pulang karena kondisinya berangsur membaik setelah mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, puluhan paket makan bergizi gratis yang tersisa batal dibagikan dan petugas masih menelusuri penyebab pasti dugaan keracunan tersebut. Makan itu dulu, ketika itu saya sudah makan, terus baru 30 menitan ada gejala rasa umur, terus mual, muntah. itu tadi Nah, tapi sekarang sudah pulang. Jam 12 tadi sudah pulang. 22 itu sudah termasuk sama gurunya. Kalau gurunya 4, termasuk saya, 4, tapi ya hanya muntah karena kondisi kami. Dia sudah sempat mikir mual nggak. Terus ini tadi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji usai meninjau lokasi menyatakan pelayanan dan kebersihan di SPPG telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kepala SPPG Tembok Duku dalam pemeriksaan menegaskan bahan daging yang digunakan masih segar dan menduga proses pengolahan jadi pemicu insiden tersebut. Pihak SPPG untuk sementara waktu menutup operasional layanan guna melakukan evaluasi menyeluruh serta menanggung biaya pengobatan para siswa. Pemerintah Kota Surabaya dan kepolisian kini masih menunggu hasil uji laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti dugaan keracunan dari lebih 3.000 porsi MBG yang didistribusikan. Ini juga udah datang. Kita tidak bisa menjustifikasi si A salah sih enggak. Artinya di gedung ini tadi kita lihat mulai pemasakan, kitchennya, tempat pengolahan, tempat penjagaan on-trade sudah memenuhi standar. Kita menuju operasional, kita evaluasi dulu sampai semua benar-benar baik, baru kita lihat kelanjutannya seperti apa. Sampai kapan Mbak? Atau nunggu hasil sampel? Nunggu hasil, yang jelas nunggu hasil. Nunggu hasil sampel ya? Nunggu hasil. Mbak, sertifikasi sudah dikantongi atau belum ya? Siap, sertifikasi sudah. Lengkap semua atau? Lengkap, siap. Ini memang kejadian yang di luar kontrol kita. Saudara, pasca dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa usai menyantap makan bergizi gratis, pihak kepolisian bersama pemerintah Kota Surabaya menyelidiki SPPG Tembok Duku. Dapur penyedia MBG kini ditutup sementara untuk evaluasi sambil menunggu hasil uji laboratorium. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Misbahul Munir. Selamat siang Alfian. Apa temuan terbaru dari hasil pemeriksaan SPPG Tembok Duku pasca dugaan keracunan massal ini? Ya, selamat siang, Fitur dan juga saudara. Memang hingga saat ini belum ada temuan terbaru kembali karena memang hasil atau masih menunggu hasil laboratorium dari beberapa sampel
yang menu MBG yang kemarin dikirim langsung ke DLLK gitu untuk diperiksa lebih lanjut. Namun informasi yang kami dapat perbarui hingga saat ini, hingga siang ini, masih ada 7 siswa SD begitu yang dirawat di RSUAI di Surabaya, di mana informasi yang didapatkan dari Direktur RSUAI di Surabaya, 5 orang ini memang sudah dirawat sejak kemarin siang begitu. Kemudian ditambah ada lagi 2 anak yang sebelumnya sudah sempat dipulangkan dan ada juga yang belum datang ke sini. Namun setelah sampai di rumah terdapat indikasi seperti mudah-mudahan dan juga diare akut sehingga akhirnya dibawa ke rumah sakit ini untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Total hingga saat ini ada 7 anak yang masih mendapatkan perawatan di RSUAI di Surabaya. Dari 200 kemarin ada 200 anak yang menjadi korban dan juga ada sekitar 50 yang menjadi korban juga SPPG Tembok itu Surabaya. Hingga saat ini baik itu dari Dinas Pemerintah Kota Surabaya maupun Dinas Provinsi Jawa Timur terus mengevaluasi bekerjasama dengan KPPG dan juga BGN Jawa Timur untuk mengevaluasi baik itu dari menu maupun operasional dari SPPG agar tidak terjadi hal serupa. Kami juga masih menunggu bagaimana nanti hasil dari laboratorium akan keluar. Begitu, Putu. Uji laboratorium masih dilakukan, kita masih menunggu hasilnya, tapi apakah sudah ada pernyataan dari polisi untuk membukakan misalnya jalur hukum ketika ditemukan adanya kelalaian dalam proses pembuatan MBG ini? Ya, Putri, hingga saat ini memang belum ada keterangan resmi yang didapatkan dari pihak kepolisian. Begitu, namun informasi yang kami dapatkan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elizabeth Dardak itu yang memberikan untuk sementara waktu sanksi untuk penitipan SPPG selama proses penyidikan berlangsung. Hal ini sangat penting bagi memudahkan pihak kepolisian dan juga BGN di Jawa Timur untuk menyelidiki kasus tersebut apakah memang betul begitu keracunan atau dugaan keracunan kemarin disebabkan oleh bahan baku daging, karena memang seperti yang diinformasikan sebelumnya SPPG Tembok Susu ini baru pertama kali mengolah olahan daging berbentuk daging slice atau kalau dalam bahasa Jawa Timur sering disebut daging krengsengan begitu, yang memang kalau di sini menjadi salah satu menu favorit utama masyarakat di Surabaya begitu, Foto. Namun untuk keterangan resmi apakah ini nanti ada terkait tindakan kelalaian yang juga tindakan pidana lainnya itu masih dalam terus pengembangan lebih lanjut, sementara menunggu hasil dari laboratorium untuk fokus baik itu dari SPPG maupun dari pemerintah daerah setempat adalah untuk kesehatan dari beberapa korban yang juga masih dirawat tadi. Total memang ada 7 orang yang masih dirawat hingga saat ini. Namun tapi sebelum ini beberapa waktu yang lalu juga berbincang dengan seluruh rumah sakit yang menyatakan memang 7 orang yang masih tengah dirawat ini saat ini hingga siang ini keadaannya sudah mulai membaik, lebih stabil daripada hari-hari sebelumnya. Begitu, betul. Oke, baik. Kondisi sudah membaik tapi masih ada 7 siswa yang masih dirawat di rumah sakit. Kita harapkan siswa-siswa ini bisa lekas sembuh begitu dan juga ada evaluasi agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Terima kasih jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juga juru kamera Misbahul Munir melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Saudara, maraknya kasus keracunan program makan bergizi gratis membuat Kepala Staf Kepresidenan meninjau beberapa lokasi dapur SPPG di kawasan Jakarta Barat. Salah satu SPPG di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dinilai tidak layak untuk jadi dapur penyedia makanan program MBG. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dan juru kamera Roy Ilman dari Jakarta Barat. Masih maraknya kasus keracunan program makan bergizi gratis di Indonesia. Pada akhirnya Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman ini meninjau sejumlah dapur SPPG yang ada di kawasan Jakarta Barat. Di pagi hari tadi, sejak pagi hari tadi ini ada 2 titik dapur SPPG yang ditinjau, pertama di kawasan Kebonjeruk dan saat ini saya melaporkan dari dapur SPPG Wijaya Kusuma di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Tadi memang kalau melihat bagaimana proses peninjauan yang dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman ini memang ada banyak sekali catatan yang disorot begitu, seperti misalnya dari segi higienitas dapur SPPG ini yang paling disorot. Dari segi kualitas makanan sebenarnya dikatakan sudah cukup
baik, tapi dari segi higienitas, kualitas dan juga bagaimana operasional dapur ini sangat disorot oleh Dudung Abdurrahman tadi yang sudah disampaikan langsung kepada Kepala Dapur SPPG Wijaya Kusuma ini. Dan yang menyorot perhatian saya ini adalah ketika sebelum kita masuk ke dalam dapur SPPG ini, di depan ini ada banyak sekali sampah. Tadi ini yang juga menjadi sorotan dari Kepala Staf Kepresidenan bahwa informasinya sampah-sampah ini sudah berdiam di depan dapur SPPG ini kurang lebih selama 1 minggu lamanya. Tadi kalau ditanya apa yang menjadi kendala, katanya ini ada kendala dari segi kendaraan pengangkut sampah ini tidak dapat beroperasi, tapi ini yang kemudian disorot bagaimana seharusnya dapur SPPG ini memiliki pengangkut sampah pribadi begitu ya. Kedua yang menjadi sorotan kami juga ini di depan tempat sampah ini tadi kami melihat ada sejumlah belatung begitu sebenarnya. Masih ada satu tersisa sudah dibersihkan tadi saudara. Tidak bertele-tele disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan bahwa jika kondisi dapurnya masih seperti ini alangkah baiknya ditutup saja. Ini yang kemudian juga akan diinformasikan atau koordinasikan dengan Kepala BGN Dadang Dayana. Tadi disampaikan Kepala Staf Kepresidenan bahwa agar dalam mengeluarkan proses sertifikasi ini juga tidak hanya berfokus pada sertifikat tapi juga meninjau langsung apakah dapur SPPG ini benar-benar layak dari segi lokasi, kualitas, pelayanannya semua ini harus disorot karena diharapkan juga kepada para pengusaha SPPG ini tidak hanya berfokus pada keuntungan tapi juga benar-benar melakukan pelayanan untuk kondisi gizi anak-anak di Indonesia. Tadi juga dikatakan bahwa agar Badan Gizi Nasional ini bisa memperketat proses pengeluaran sertifikasi dari dapur SPPG karena kalau dari SPPG di kawasan Grogol Petamburan ini informasinya sudah mengajukan sertifikat sejak Oktober tahun lalu dan kemudian dapurnya ini sudah beroperasi sejak bulan November tahun lalu. Nah, proses pengeluaran sertifikat ini yang disorot tadi oleh Kepala Staf Kepresidenan dan tentu dari Badan Gizi Nasional ini harus memperhatikan kembali bagaimana proses pengeluaran sertifikasi agar tidak lagi ada dapur-dapur SPPG yang tidak atau belum memenuhi standar operasional yang seharusnya. Karena kita ketahui kasus keracunan program makan bergizi gratis ini masih marak terjadi dan tadi disampaikan agar para pengusaha SPPG ini tidak semena-mena dalam menggunakan uang rakyat begitu ya. Tadi sudah disampaikan dan evaluasi ini akan terus dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan dan terus akan meninjau sejumlah dapur SPPG lainnya agar tidak ada lagi kasus-kasus keracunan yang terjadi di program makan bergizi gratis. Zevanya Situmeang, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta Barat.